Pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024. Anies Baswedan menyampaikan sambutan awal sebelum sidang dimulai pada Rabu 27 Maret 2024 di Mahkamah Konstitusi. Anies berharap agar permohonan yang akan disampaikan pihaknya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga para hakim dapat mengambil keputusan dengan adil. Dalam pidatonya, Anies menyampaikan sejumlah penyimpangan di hadapan Hakim MK. Menurut Anies, penyimpangan ini baru terjadi dan ia rasakan di tahun 2024. Dikatakan Anies, penyimpangan ini bukan peristiwa biasa. Anies pun berharap Hakim MK dapat menentukan arah masa depan demokrasi Indonesia. Anies memohon agar peristiwa ini tidak lewat tanpa dikoreksi sehingga demokrasi terkikis. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan Pilpres 2024 digelar hari ini dan akan diputus pada 22 April 2024 mendatang. Ada 3 pihak yang bersengketa dalam sidang ini. Pertama yakni pasangan Amin dan Ganjar Mahfud selaku pihak pemohon, KPU selaku pihak termohon, dan Prabowo Gibran selaku pihak terkait. Adapun Bawaslu akan menjadi pihak yang memberikan keterangan. Kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang ditetapkan KPU. Kemudian gugatan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. 2 paslon itu ingin Pilpres 2024 diulang tanpa keikutsertaan pasangan Prabowo Gibran yang sudah ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU. Bila kita tidak melakukan koreksi saat ini, maka akan menjadi preseden ke depan di setiap pemilihan di berbagai tingkat. Bila kita tidak melakukan koreksi, maka praktek yang terjadi kemarin akan dianggap sebagai kenormalan dan menjadi kebiasaan, lalu menjadi budaya, dan akhirnya menjadi karakter bangsa. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan rasa hormat dan penuh harap, mohon peristiwa ini jangan dibiarkan melewat tanpa dikoreksi. Rakyat Indonesia menunggu dengan penuh perhatian, dan kami titipkan semua ini kepada Mahkamah Konstitusi yang berani, independen, untuk menegakkan keadilan dengan penuh pertimbangan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit. Tidak membiarkan cita-cita reformasi yang telah lama diperjuangkan menjadi sia-sia. Tindakan dan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan jadwal pemilihan kepala daerah serentak serta keputusan penghapusan pasal pencemaran nama baik telah memberikan kepada kami harapan bahwa independensi, keberanian, ketegasan dalam menegakkan keadilan hadir kembali di Mahkamah Konstitusi ini. Kami memohon kepada Hakim Konstitusi yang kami muliakan untuk menerapkan kebijaksanaan dan keadilan dalam setiap keputusan perkara yang kami ajukan, menjadi penjaga yang teguh atas nilai demokrasi, dan memastikan bahwa konstitusi tetap menjadi panduan utama dalam membangun masa depan bangsa yang lebih adil dan sejahtera. Semoga sejarah mencatat dan menjadi saksi atas dedikasi dan komitmen yang mulia untuk mempertahankan integritas dan martabat demokrasi dan konstitusi kita. Kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, harapan besar dan tinggi itu kami titipkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.